silahkan jadikan tempat ini adalah tempat pembelajaran bersama. Ya, kita hanya sharing-sharing knowledge di sini. Oke, saya agak cepat karena kita seperti yang saya sampaikan tadi ya, kita kejar waktu dan mudah-mudahan tercover pembelajarannya di hari ini sampai selesai dengan waktu hanya 2 jam pelajaran gitu. Nah, Bapak Ibu di sini banyak Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru, kita di sini tujuan pembelajarannya mungkin sudah lebih kenal lagi ya, bahwa kita akan dikenalkan, dititipkan kompetensi tentang bagaimana sikap dan perilaku bela negara kepada para peserta, sehingga Bapak Ibu, teman-teman semua mampu untuk bekerja atau berperilaku sebagai aparatur sipil negara yang profesional dengan dasar tadi, bagaimana kita punya kekuatan pengetahuan tentang wasbang, analisis isu, kemudian kesiapsiagaan bela negara. Salah satu modal menjadi aparatur sipil negara yang profesional. Dan mudah-mudahan dengan bersama kita di kelas ini, kita dapat mengumpul berbagai informasi yang menjadi modal kita ke depannya. Dan teman-teman semua, di pembelajaran ini ada 3 modul, ya. Dan 3 modul ini mudah-mudahan wasbangnya, di situ akan kita kenali bagaimana wawasan kebangsaan, kemudian bagaimana juga dengan nilai-nilai bela negara dan kesiapsiagaan bela negara. Sebelum lanjut, saya ingin bertanya-tanya nih, teman-teman sudah melewati yang namanya apa ya? Sudah melewati yang namanya MOC? Sudah, Ibu. Oke. Apa nih pengalamannya Ya, sudah, dengan MOOC? Sudahkah kalian di MOOC itu mendapatkan banyak hal, atau MOOC-nya tidak memberikan kenangan? Gimana nih? Ada yang mau menceritakan apa yang kalian dapatkan di MOOC? Silakan, bisa raise hand. Oh ya teman-teman, kalau nanti signalnya goyang, pada saat kalian mau menjawab iya atau oke, tangannya boleh begini. Ya, boleh kode. Karena biasanya kita mau unmute itu lambat, jadi kode aja tangannya. Oke, silahkan. Ada yang mau menceritakan apa yang kalian temukan di MOOC beberapa waktu yang kemarin lah. Silakan. Siapa nih? Ada ibu-ibu, bapak-bapak? Mungkin Bapak Ibu. Mungkin atau kalian membaca hal-hal yang pada saat Anda MOOC tidak ada yang nyangkut di kepala? Bagaimana? Yang nyangkut-nyangkut di kepala saja. Apa kira-kira? Bisa raise hand atau bisa tangannya langsung yang diangkat? Silahkan. Oke, Bu Rifka. Tabe, silahkan Bu Rifka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mungkin terima kasih Bu. Mungkin yang saya pribadi dapatkan Bu selama MOOC, begini Bu ya. Mungkin karena kita memang diharuskan untuk belajar mandiri dengan melihat jaringan yang memang stabil, itu mempunyai ilmu tersendiri, maksudnya memberikan ilmu tersendiri Bu bagi saya yang tadinya saya kurang paham bagaimana itu melakukan teknologi, tapi alhamdulillah saya sudah bisa paham bagaimana caranya menggunakan teknologi dengan baik. Kemudian yang saya tangkap dari pembelajaran MOOC pada waktu lalu Bu, di situ tentang saya terkesan dengan kurikulum yang pada poin berorientasi pelayanan, bahwa kita memang sebagai calon ASN nanti insya Allah Bu bisa memberikan pelayanan prima kepada semua masyarakat, seperti itu Bu. Jadi kita memang betul-betul diharapkan bisa memberikan pelayanan yang terbaik, pelayanan publik kepada seluruh masyarakat. Mungkin itu sih yang terkesan di dalam hati saya Bu ya. Mohon maaf. Oke, iya, terima kasih. Terima kasih Bu Rifka. Jadi teman-teman, di MOOC itu berbagai ilmu yang teman-teman sudah dapatkan. Ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3 serta 4. Nah,
banyak informasi yang mudah-mudahan terekam baik. Dan di pertemuan kita ini, kita akan mereview lagi. Mereview kemudian menguatkan hal-hal apa yang teman-teman sudah terima secara mandiri pembelajarannya. Ya, jadi sebenarnya Bapak Ibu atau teman-teman semua sudah mendapatkan banyak hal. Cuman memang bagaimana itu bisa Bapak Ibu kotak-kotakan ya atau diorganisir dengan baik sehingga kita bisa betul-betul paham, oh iya ya, banyak hal atau banyak kekuatan yang harus saya miliki untuk menjadi seorang PNS yang profesional. Apalagi dengan berakhlaknya itu, ya, berorientasi pelayanan dan adaptif segala harmonis dan sebagainya, itu nilai-nilai yang memang betul-betul Bapak Ibu harus miliki. Selanjutnya, untuk agenda 1 di MOOC, apa saja yang sudah kalian dapatkan? Atau apa saja yang nyangkut di kepala lagi? Silakan, ada yang mau menyampaikan? Silakan, Ibu Wayan. Ya, Bu Suwangi, silakan. Ya, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Untuk agenda 1 mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara, waktu kegiatan MOOC kemarin, itu akan membawa flashback kembali pada materi-materi waktu SD, SMP, SMA tentang pelajaran IPS dan sejarah khususnya Bu ya. Tentang apa namanya sejarah Indonesia, mulai dari zamannya Budi Utomo dan seterusnya gitu. Jadi seakan-akan kita itu mengingat kembali materi-materi yang pernah kita pelajari di sekolah dulu seperti itu. Kemudian untuk bela negara dan isu-isu kontemporer lainnya itu mulai paham ternyata apa sih perbedaan antara terorisme, radikalisme dan lain sebagainya seperti itu. Kalau saya itu saja Bu, terima kasih. Terima kasih Bu Suwangi, dan mudah-mudahan apa yang Bu Suwangi dapat itu betul-betul terekam dengan baik dan mudah-mudahan itu juga bisa menjadi modal. Nah, sebenarnya kita sekarang sedang diberikan banyak informasi, pengulangan-pengulangan secara mandiri yang teman-teman dapatkan, di mana teman-teman dikenalkan kembali ya. Jadi ini dikenalkan kembali ya, karena sudah didapatkan di SD kata Bu Suwangi, sudah didapatkan di SMP dan itu berulang-ulang. Pertanyaannya, apakah yang berulang-ulang itu bisa membekas atau hanya sekedar lewat? Seperti itu. Nah, yang paling penting adalah bagaimana hal-hal yang diulang-ulang tadi itu bisa berbekas, kemudian bisa menjadikan kita kembali mengingat, kembali sadar bahwa kita berada di bumi Indonesia. Disitulah materi Wasbang dikenalkan, bagaimana cerita tentang Budi Utomo, bagaimana cerita tentang Bung Tomo, bagaimana cerita-cerita masa lalu yang menggambarkan bahwa Indonesia bukan hanya diberi kemerdekaannya, tapi diperebutkan. Indonesia bukan hanya diberi kemerdekaannya, tetapi diperjuangkan. Namun pertanyaannya, bagaimana dengan kondisi saat ini? Apakah generasi saat ini masih mencintai Indonesia seperti besarnya cinta orang-orang terdahulu yang disebut dengan pejuang, yang memperebutkan Indonesia untuk diberikan kepada kita saat ini? Pertanyaan itu harus bisa dijawab. Dan yang menjawab itu kita. Bapak, Ibu, sahabat-sahabat semua, teman-teman semua, dan saya. Bagaimana kita bisa duduk di sini bersama dengan kesadaran yang utuh. Kesadaran bahwa saya duduk di sini adalah bentuk pertanggungjawaban saya kepada Tuhan lewat pekerjaan saya. Lewat peran yang Tuhan berikan kepada kita. Di sini ada Pak Prima, Pak Kade ya. Bagaimana dengan perannya di instansinya dia. Bagaimana kita semua Bapak Ibu guru berperan mendidik generasi.
Jangan sampai mereka pun akan bercerita seperti kita bahwa segala hal tentang wawasan kebangsaan itu yang pernah terdengar dulu. Itu yang sering diulang namun tidak pernah terekam baik di memori kita. Titipan untuk semua kita yang ada di sini, bagaimana bisa memberikan yang terbaik, memberikan pelayanan yang terbaik, kata Ibu Rifka tadi. Pelayanan yang terbaik bagi Bapak Ibu Guru adalah memberikan segala hal yang bisa direkam dengan baik dan diimplementasikan dengan baik oleh siswanya. Titipannya kepada kita semua, mari jadikan cinta kepada bangsa itu nomor satu setelah cinta kepada Tuhannya. Cinta kepada Tuhannya ada di sila pertama, Pancasila. Maka titipan kepada kita semua, berikan terus, bentuk terus karakter Pancasila bagi siswa kita, bagi generasi kita. Yang sebelumnya harus dititipkan ke ayah ibunya dulu. Siapa ayah ibunya? Teman-teman, adik-adik. Ayah ibunya di sekolah, ya, yang jumlah waktunya lebih banyak. Menurut saya bersama putra-putrinya, bersama siswa-siswanya. Siswa-siswa itu bukan siswa saja, tapi anak-anak kita. Sama seperti saya melihat teman-teman, Bapak Ibu, kalian adalah anak-anak saya. Maka pertanggungjawabannya, segala hal yang terbaik harus bisa saya berikan. Begitupun teman-teman harus bisa memberikan pelayanan prima, bisa memberikan segala hal yang terbaik bagi siswanya, bagi masyarakatnya. Dan titipan saya, bagaimana Bapak Ibu, teman-teman semua harus mampu mengenali Indonesia. Karena tidak mudah untuk mencintai bangsa, negara Indonesia, kita tidak bisa semata-mata ikut pelajaran materi seperti ini saja. Tapi bagaimana mengenal itu dari membaca, mencari informasi secara utuh tentang Indonesia. Demikian, mudah-mudahan teman-teman, Bapak Ibu semua di ruangan ini mampu memaknai pertemuan kita. Jawab why question-nya. Kenapa why-nya harus dijawab? Karena kita harus tahu dulu apa makna kita ada di semesta. Untuk apa Tuhan menyandingkan kita dengan bintang-bintang lainnya di semesta. Kalau teman-teman lihat di latar belakang saya, ini mungkin gambar bumi di malam hari, mungkin seperti itu. Tetapi kalau kalian terbang lebih tinggi, maka kalian akan bisa melihat bagaimana luasnya semesta. Bagaimana di semesta ini ternyata ada galaksi, miliaran galaksi, dan ternyata terbang lebih tinggi lagi, di semesta ini bermiliar-miliar bintang, bermiliar-miliar galaksi, dan kita ada di antaranya. Pertanyaannya kenapa? Untuk apa? Ya, karena kita harus berperan di situ. Mudah-mudahan adik-adik, teman-teman semua mampu memaknai peran itu dan mampu mengimplementasikannya. Saya 2 jam ini akan memberikan penjelasan tugas. Karena kita dalam 3 hari akan diberikan tugas, teman-teman mengerjakannya. Di hari ketiga, di sore hari kita akan bertemu lagi seperti ini. Hanya 3 jam pelajaran. 3 jam pelajaran itu ya kita gunakan untuk mengcover ya banyak hal yang harus kita selesaikan secara berkelompok maupun individu. Maka teman-teman mohon izin kalau boleh, sudah bisa ada yang buka, sudah ada yang pernah lihat tugasnya?
di Kolabjar? Kalian sudah bisa buka tugasnya di Kolabjar? Saya langsung kenalkan tugasnya dulu. Ya, saya kenalkan dulu tugasnya supaya teman-teman sebentar tidak kehabisan waktu. Jadi tugas pertama untuk hari ini, sebentar kan teman-teman dapat waktu asinkronus ya. Asinkronus itu teman-teman harus mengerjakan pekerjaan secara mandiri ataupun berkelompok. Ya, jadi saya tidak mendampingi lagi, maka kalian harus bisa mengerjakan tugas-tugas ini secara mandiri. Tugas pertama, sudah ada yang buka Kolabjarnya? Tolong tangannya kode kalau sudah ada yang buka. Sudah ada yang lihat tugasnya? Belum ada? Tugas pertama, jadi ingat, tugas pertama kalau belum lihat Kolabjarnya, silakan dicatat ya teman-teman, Bapak Ibu. Mohon izin, mohon perhatiannya ke depan dulu semua. Tolong dicatat apa tugas yang saya sampaikan kalau memang teman-teman belum bisa membuka Kolabjarnya. Tugas H1 hari ini ya, H1 tugas satunya, H1 tugas 1, teman-teman membuat paparan tentang pengetahuan kalian secara individu bagaimana Indonesia, memberikan pemaparan tentang bagaimana pengetahuan kalian tentang Indonesia secara dengan rasa yang dalam, dengan kekuatan cinta tanah air, secara luas, secara utuh, boleh dari sumber daya alamnya, pendidikannya, budayanya, hankam, dan sebagainya. Dan itu dalam bentuk rangkuman boleh, ya, boleh dalam bentuk video boleh, terserah. Rangkuman boleh, dan selanjutnya ditambahkan dengan puisi atau statement ungkapan ya, berupa ungkapan tentang aku padamu. Bisa ya? Aku padamu Indonesia. Jadi ini tugas pertama, teman-teman memaparkan tentang seperti apa Indonesia menurut kalian. Dengan rasa cinta yang dalam. Jadi silakan browsing. Kalau hari ini kalian cuma punya informasi tentang Indonesia segini, maka di tugas itu kalian dimintakan untuk mendapatkan informasi seluas-luasnya tentang Indonesia. Gelorakan rasa cinta itu, buat rangkumannya, kemudian di akhirnya tolong buatkan ungkapan dari kalian. Paham ya tugas pertama? Bisa berpindah ke tugas kedua? Bisa saya lihat kodenya? Boleh saya pindah ke tugas kedua ya? Oke. Sekarang tugas kedua. Tugas kedua teman-teman membuat learning journal. Learning journal bisa ngambil di, saya kasih lihat ya, jadi saya perlihatkan ini ke teman-teman. Learning journalnya, ini contoh learning journal, bisa dilihat ya. Nah, learning journal ini, untuk A, pokok pikiran, silahkan teman-teman masukkan apa saja menurut kalian tentang modul atau pembelajaran hari ini. Ya, silahkan. Tapi untuk B, di penerapannya ini, diisi dengan gagasan peserta tentang penerapannya untuk mengembangkan kinerja. Maka, ini ada di PDF ya, di di slide. Maka teman-teman yang kalian isi untuk poin B-nya adalah kalian membuat rencana aksi bela negara. Mudah-mudahan kalian sudah bisa buka slide-nya. Membuat rencana aksi bela negara. Rencana aksi bela negara pun itu kalian dapatkan di yang tadi ya. Rencana aksi bela negara, silahkan kalian lihat ini. Saya sudah share screen belum ya? Belum ya? Ini ya, kalian lihat. Ini.
juga ada di slide ya. Nah, yang kalian isi adalah nilai-nilai bela negara. Nilai-nilai bela negara ini silahkan nanti kalian buka, ada cinta tanah air, ya, kemudian sadar berbangsa, bernegara, setia pada Pancasila, dan seterusnya. Ada 5. Ingat, ada 5 nilai bela negara. Kemudian itu ada indikator-indikatornya. Nah, silahkan masing-masing indikator teman-teman tuliskan rencana aksi kalian yang dikaitkan dengan tupoksi. Ya, jadi kalau guru silahkan kaitkan dengan tugas pokok guru. Yang di instansi terkait lainnya silahkan disesuaikan. Untuk pengisian tempat waktu, penanggung jawab, para pendamping itu tidak usah diisi karena kita online, ya. Jadi sampai di sini kalian bisa paham tugas H1, tugas 1 dan tugas 2-nya. Bagaimana? Bisa diterima atau ada pertanyaan? Bisa, Mbak. Oke. Siap. Berarti tidak ada pertanyaan ya? Kalau tidak ada pertanyaan, kita berpindah boleh ke tugas di hari kedua. Tugas hari kedua, teman-teman punya tugas 8 jam pelajaran asinkronus. Maka tugas satunya, ya, tugas satunya teman-teman membuat analisis isu kontemporer. Ini nanti cara kerjanya akan saya jelaskan. Yang pasti teman-teman buat aja dulu, tulis saja dulu tugas-tugasnya. Jadi tugas 1 hari kedua analisis isu kontemporer. Teman-teman saya bagi secara kelompok ya. Secara kelompok mengerjakannya. Di situ ada 3 kelompok. Di sini kan menganalisis isu dari salah satu topik tersebut sampai dengan menemukan gagasan sikap yang harus dilakukan oleh ASN. Jadi teman-teman menganalisis isu per kelompok, boleh kelompok 1 narkoba, kelompok 2 hate speech dan hoax, kelompok 3 terorisme. Boleh seperti itu. Boleh juga kalian mengidentifikasi semua ini, semua isu-isu ini, kemudian nanti kalian dapatkan 1 untuk kalian bahas. Ya. Sampai dengan kalian menemukan gagasan atau sikap seperti apa kalian harus bertindak sebagai aparatur sipil negara. Selanjutnya, tugas kedua. Ini masih tugas kelompok. Silakan teman-teman membuat rangkuman. Jadi ini rangkuman ya. Silakan rangkuman ini dibagi saja. Mungkin silakan kalian yang mainkan. Bagaimana dalam rangkuman itu terkumpul nantinya informasi tentang baris berbaris, keprotokolan, browsing saja ya. Baris berbaris, keprotokolan, kemudian kewaspadaan dini, sampai di Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang lambang negara serta lagu kebangsaan. Ya. Sampai di sini ada bagaimana Bapak Ibu? Ada pertanyaan sampai di sini? Aman? Oke, Bu Nunung aman? Bu Suwangi aman ya? Bu Suwangi bertanya? Masih termute, Bu? Ya, terima kasih, Bu. Mau bertanya sedikit untuk membuat rangkumannya ini, kan kita dibagi per kelompok. Nah, ini saya mau tanya mungkin hal yang sepele, apakah diketik di Word atau tulis tangan? Oke, Terima kasih, ya, Bu. siap. Ya, makasih. Silahkan diketik saja, memudahkan teman-teman. Atau kalau memang Ibu susah sekali ngetiknya, ya tulis tangan lah, foto kirim. Bebas. Kalau tidak sanggup tulis tangan, bikin aja voice-nya ya. Jadi Bu, begini Bu, begitu rekam, kirim, silahkan. Ya, jadi tapi ini kelompok ya, supaya kenapa saya kasih berkelompok? Supaya teman-teman bisa lebih ringkas, ya, lebih ringan karena ini kan dibagi-bagi saja nanti dimasukkan. Capaian kenapa saya memberikan tugas ini?
Pertama, karena memang kewajiban penilaian dari tugas individu dan kelompok serta listen learn-nya ya, learning journal-nya. Kemudian juga waktu kita yang sempit membuat saya harus meminta teman-teman membuat ini. Kenapa? Supaya teman-teman sempat mengenali hal-hal tersebut. Kalau teman-teman tidak buat, nanti seperti tadi, MOOC kalian dapatnya apa? Apa ya? Kenapa bisa begitu? Karena mungkin waktu pembelajaran MOOC, teman-teman tidak pakai metode mencatat atau tidak pakai metode merangkum. Akhirnya segalanya itu ada di luar kepala. Ya, di luar kepala itu bukan berarti kecil, Bu, bukan, tapi semua di luar kepala. Yang teringat itu hanya sedikit. Nah, mudah-mudahan dengan metode ini akan berkesan, ya, akan masuk, bisa terekam di memori terdekat kita. Selanjutnya, hari ketiga, teman-teman kalau boleh, teman-teman buat untuk tugas hari ketiga ini menganalisis isu, ya, tugas hari ketiga menganalisis isu yang ada di tupoksi masing-masing peserta sampai dengan menentukan kegiatan dan tahapan kegiatan sebagai solusinya. Nah, ini akan kalian bawa sampai kalian ujian nanti aktualisasi. Jadi kalian analisis isu di tupoksi kalian sampai kalian mendapatkan kegiatan dan tahapan kegiatan untuk menjadi solusi dari isu tersebut. Nah, teman-teman, untuk hari ketiga ini, tugasnya kalian kumpul di hari ketiga. Tapi kumpulnya sebelum kita masuk ya, materi masuk. Nah, selanjutnya, sebelum materi masuk, kalian mengumpulkan ini, boleh pagi sampai siang, silahkan. Tapi mengerjakannya sejak hari kedua ya. Jadi kenapa saya kasih berkelompok tugasnya di hari kedua, tugas 1, tugas 2-nya berkelompok, itu supaya cepat selesainya. Yang paling penting adalah tugas hari ketiga ini. Jadi kerjakan dari hari kedua supaya kalian bisa berkolaborasi dengan teman-temannya. Tugas 1 hari kedua dengan tugas hari ketiga itu berkaitan. Jadi silahkan kalian kerjakan di hari kedua. Nanti kumpulnya di hari ketiga. Sampai penjelasan ini paham teman-teman? Ini sudah 8:30 ya, tinggal setengah jam kita akan belajar bagaimana menganalisis isu. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, Bu Nunung, silakan. Ya, oke, terima kasih Ibu. Yang saya mau tanyakan untuk tugas pertama membuat paparan tentang bagaimana Indonesia ini, apakah ada batasan untuk berapa halaman begitu Ibu? Atau tidak? Ya. Oke, terima kasih Bu. Silahkan, terima kasih. Teman-teman mau membuat sebanyak-banyaknya jadi buku juga boleh. Ya, saya mau bilang sebesar koran, koran kayaknya hari ini sudah enggak top lagi ya. Jadi buat sampai seperti apapun buat. Tapi tolong yang kalian masukkan adalah yang juga kalian masukkan ke memori kalian. Jadi kalau cuma kalian copy paste langsung masukkan, diceklek-ceklek masuk, enggak bermakna. Saya enggak penting banyaknya, tapi yang penting adalah bagaimana mereka akan tersimpan informasinya di alam bawah sadar kalian, di memori kalian. Karena hal yang kalian lakukan ini sebenarnya bukan untuk siapa-siapa, bukan hanya untuk kalian bisa lulus menjadi PNS, tetapi membuat kalian lebih berkompeten. Ya, jadi segala hal yang kalian lakukan ini, Bismillah, niatkan yang terbaik, niatkan untuk menjadi amal jariah kalian nantinya pada siswa atau pada masyarakat yang kalian layani. Sehingga setiap satu huruf yang kalian tuliskan, kalian kumpulkan di Kolabjar, insya Allah dengan niatnya itu menjadi amal jariah, itu akan terus mengalir nantinya. Ya, jadi tidak hanya terima gaji kalian, tapi menerima amal ibadah yang terus mengalir. Niatkan itu, Bismillah. Kalau memang kalian mampunya buat 1 lembar, 2 lembar, silahkan, tidak masalah. Saya menilainya
dari semangatnya, bukan dari isinya. Karena isinya sudah kalian simpan di memori kalian. Bisa ya, jadi silahkan boleh copy paste silahkan. Tapi copy paste itu dibaca. Dipahami, oh iya ya, ternyata Indonesia seindah ini, Indonesia sekaya ini, Indonesia seluas ini. Dan saya harus mampu ikut bertanggung jawab, akuntabilitas ya terhadap bagaimana Indonesia ke depan. Saya harus bisa menjadi seorang guru yang berdedikasi, yang berintegritas, guru yang menjalankan perannya dengan luar biasa. Kenapa? Karena semua akan kita pertanggungjawabkan ke depannya. Oke, teman-teman, Bu Nunung makasih banyak. Masih ada pertanyaan untuk tugas-tugasnya? Silahkan, Mas Bro, Blimade, silahkan. Ya, terima kasih, Bu. Yang ingin saya tanyakan, Bu, di sini apakah tugasnya ini batas pengumpulan terakhirnya berarti jam 4 sore ya, Bu ya, sebelum absen absen terakhir ya, Bu? Tidak. Jadi tugas ini kalau kalian buka Kolabjarnya dikumpulkan sebelum jam 12 malam. Sebelum Cinderella berubah menjadi Upik Abu. Ya, jadi berapa menit sebelum jam 12 itu kumpul. Bisa ya? Kalau kalian punya hambatan signal, hubungi evaluator, bisa hubungi saya. Tapi kalau bisa lebih cepat itu ke evaluator, karena evaluator langsung mengarahkan Bapak Ibu, teman-teman untuk bisa nyambung masuk ke link. Entah nanti kirimnya lewat WA dulu, nanti selanjutnya bisa masuk Kolabjar, tapi yang pasti tidak boleh lewat waktunya, ya. Makanya tadi, jadi tugas hari ini dikumpul paling lambat sebelum jam 12 malam. Tugas hari kedua dikumpul paling lambat sebelum jam 12 malam. Tugas hari ketiga pun dikumpul sebelum jam 12 malam. Tapi untuk hari ketiga saya minta ke adik-adik untuk bisa dikumpul sebelum kita tampil belajar. Supaya kita bisa bahas sama-sama. Ya, demikian. Tabe Pak, begitu ya Pak Made. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Selanjutnya Pak Prima. Ya, terima kasih Bu. Izin bertanya. Oke, silakan. Terkait dokumen nanti yang dibuka Bu atau dikumpulkan, apakah ditentukan jenis filenya? Oke, siap. Nanti teman-teman buka, ada keterangan tugas di Kolabjar. Di situ ada keterangan sebaiknya PDF ya. Jadi kalau bikin PPT, bikin Word, di PDF-kan supaya tidak masuk apa ya? Saya bisa buka. Kalau sudah di PDF-kan enak bukanya, ya. Juga ada yang video kalau tidak salah, mainkan saja. Nanti kalian baca di keterangan tugasnya. Demikian Pak Prima. Ya Pak Kadek ya. Jadi demikian, tidak ada pertanyaan lagi? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita kembali ke tugas hari kedua. Teman-teman, saya kasih tugas hari kedua untuk menganalisis isu kontemporer. Di pembelajaran hari ini, tentang sikap perilaku bela negara, teman-teman sebenarnya dikenalkan dalam-dalamnya tentang bagaimana bela negara. Bagaimana Wasbang dulu, ya, yang tadi Bung Tomo, ya, Budi Utomo dan semua informasi sejarah di masa lalu itu diberikan ke kita. Kenapa? Karena kita ingin dihujamkan rasa cinta kepada tanah air. Rasa cinta untuk bisa kemudian mengabdi dan memberi hal terbaik yang kita miliki. Nah, memberi yang terbaik itu bisa teman-teman lihat dengan sikap perilaku bela negara. Ternyata kita bela negara itu tidak harus memanggul senjata. Dulu saya waktu masih kuliah, karena mau bela negara, saya masuk resimen. Terpaksa saya panggul senjata, pikul, ransel, isinya pasir, pokoknya latihan mati-matian. Tapi ternyata hari ini saya baru paham, bela negara bukan hanya dengan memanggul senjata. Bela negara dengan memberi pelayanan yang terbaik, itu sudah bentuk bela negara. Bela negara dengan mengangkat sampah dan membersihkan untuk menjadikan Indonesia lebih bersih, itu sudah bela negara. Bela negara dengan senyum dari hati yang paling dalam pengabdian, pelayanan kepada masyarakat, itu sudah bentuk bela negara. Maka tugas kalian di hari pertama ya kalau tidak salah, buat aksi bela negara. Ya, rencana aksi bela negara. Jadi kalian tuliskan seperti apa sesuai tupoksi kalian. Hal terkecil pun tidak masalah. Ya.
Saya, Bu, selalu menasihati anak-anak saya untuk selalu mengenal tentang lagu-lagu kebangsaan, tentang cinta terhadap Indonesia, karena saya ingin mereka paham dan kemudian mereka bisa memberi yang terbaik untuk Indonesia. Itu bela negara. Silakan, pokoknya silakan teman-teman buat rencana aksi kalian. Dan kemudian seperti apa cinta kita? Cinta harus kita implementasikan. Bagaimana kita berbuat untuk Indonesia dan menjadikan Indonesia selalu yang terbaik. Nah, teman-teman semua, saya ingin memperlihatkan satu hal kepada kita semua. Mudah-mudahan teman-teman bisa bisa merasakan bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Ibu Pertiwi sebenarnya sedang menangis. Dan siapa kita? Kita adalah unsur pemerintah yang harus menjaga Indonesia, yang berkewajiban untuk itu. Maka kalian harus punya tugas. Fungsi ASN ada 3 ya? Masih ingat? Kalian masih ingat? Nah, kalian tahu bahwa di fungsi tersebut kita harus bisa menjaga keutuhan negara, ya, sebagai pemersatu bangsa. Maka saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman. Teman-teman mungkin bisa lihat peta yang ada di depan kita. Semua bisa lihat petanya? Sudah terbaca petanya? Ini peta Indonesia. Disinilah kita ada, disinilah kita sekarang sedang beraktivitas. Di sini pun kita lahir. Tapi di kondisi saat ini, Indonesia sedang dilirik karena seksinya, karena cantiknya, karena moleknya. Indonesia sedang dinaksir dan diingini oleh bangsa-bangsa lain, oleh negara-negara lain. Salah satu contoh yang paling dekat, mari teman-teman lihat. Lihatkah kalian di peta ini ada titik-titik berwarna biru? Lihat? Lihat ya? Dan titik-titik berwarna biru itu adalah penempatan pangkalan militer dan pasukan Amerika beserta sekutunya di seputaran Indonesia. Mari kita buktikan. Kalau kita tarik garis antara satu titik dengan titik lainnya, maka akan tergambar seperti ini. Maka kalian bisa lihat, Indonesia sedang dilingkupi. Indonesia sedang dijaga oleh mereka. Di zaman ini, di masa ini, energi air semakin menurun. Indonesia dengan hutannya, insya Allah masih akan bisa berjaya. Dan negara-negara lain yang mulai kekurangan air akan terus bergerak menuju Indonesia. Indonesia punya selat-selat yang bisa dilewati untuk perdagangan internasional. Indonesia secara geografis begitu luar biasa, emas bagi bangsa lainnya. Karena dari satu benua ke benua yang satu, tempat lewatnya itu Indonesia. Dari benua yang satu ke benua yang satu, jalur laut Indonesia adalah tempat lewat mereka. Teman-teman mungkin ingat, gara-gara lada, cengkeh, ya, kita diserang, dikuasai oleh Belanda berapa tahun? 350 tahun. Itu baru persoalan lada. Tahu lada, Bapak Ibu? Rica Jawa. Gitu ya. Rica Jawa bikin kita dikuasai 350 tahun. Bagaimana dengan kondisi saat ini, saat teknologi semakin tinggi, saat kita mengetahui bahwa di bumi Indonesia, di perut Indonesia mengandung emas, nikel,
dan segala sumber daya alam lainnya. Pertanyaannya, akan berapa ratus tahun lagi kita dikuasai oleh negara-negara lain? Rica Jawa saja bisa membuat kita dikuasai 350 tahun, bagaimana dengan emas? Bagaimana dengan nikel? Maka siapa yang bertugas menjaga Indonesia? Kalian. Kalian yang bertugas menjaga Indonesia dari Parigi Motong. Sama-sama kita berjuang untuk Indonesia. Yang terjadi sekarang, kita tidak diserang dengan senjata. Kita tidak diserang dengan nuklir, tapi kita diserang dengan informasi. Kita diserang dengan narkoba. Teman-teman bisa bayangkan bagaimana informasi narkoba sekarang menyelimuti Indonesia. Untuk siapa? Untuk generasi kita. Agar 20 tahun, 30 tahun mendatang, mereka tidak punya otak dan kemampuan. Maka selesai Indonesia. Diserang dengan berbagai informasi. Karena ternyata kepentingan-kepentingan negara lain yang lebih luas, lebih adidaya, lebih memiliki kemampuan, kekuatan, itu mengocok-ngocok kita dari dalam. Mengadu domba kita. Maka muncul yang namanya hoax dan sebagainya. Ini bukan hanya persoalan segelintir kita, tapi ini persoalan kepentingan pihak-pihak tertentu. Berbagai hal kita jalani dan titipan, kita tidak perlu berjuang mengangkat senjata dengan babu runcing. Cukuplah kita duduk bersama di tempat ini, berpikir bersama, dan melakukan aksi, merancang aksi dan melakukan aksi tersebut untuk menjaga, melindungi, dan menjadikan Indonesia yang terbaik nanti. Teman-teman, satu kompetensi yang harus kita miliki adalah kemampuan kita menganalisis isu. Maka, kemampuan menganalisis isu itu harus kalian punyai sebagai dasar bagaimana kita akan beraksi atau melakukan aksi untuk menjadikan Indonesia lebih aman. Saya ingin berbagi kepada teman-teman tentang analisis isu. Jadi dari isu kontemporer yang teman-teman dapatkan, sebisa mungkin kalian analisis dulu. Dianalisis kenapa? Karena kita tidak dibolehkan untuk langsung gebrek. Wah, ini salah, ini salah, ini salah. Tapi mari kita terbang lebih tinggi untuk bisa melihat seperti melihat peta tadi. Kita harus bisa menganalisis. Jangan sampai seperti kisah orang buta atau orang yang ditutup matanya, disuruh pegang belalai gajah, maka dia mendefinisikan gajah adalah binatang yang panjang. Karena dia pegang belalainya. Disuruh pegang telinganya, maka dia akan mendefinisikan gajah adalah binatang yang tipis dan lebar. Demikian seterusnya. Jadilah orang-orang yang terbuka mata dan hatinya, hingga bisa melihat gajah itu seperti apa, dan seperti apa sebenarnya gajah sebagai binatang atau hewan yang baik, yang sebenarnya punya penangkapan yang lebih. Seperti itu. Jadi teman-teman, saya ingin mengajak untuk kita bisa mengenali bagaimana menganalisis isu. Ini secara cepat saja, mudah-mudahan teman-teman bisa oret-oret ya di kertasnya, bisa sambil memperhatikan, sehingga teman-teman bisa nyambung pada saat mengerjakan tugas di hari kedua tentang isu kontemporer. Bagaimana kalian awalnya untuk menentukan isu tersebut? Jadi nanti kalian memiliki beberapa tahap untuk mengerjakan tugas tersebut, ya. Jadi silakan nanti buka modul, tapi saya memberikan beberapa tahapan ringkas. Tahapan pertama, ini ada juga ya, saya sudah bagikan di Kolabjar. Tahapan pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi isu. Silakan identifikasi isunya.
isu yang kalian catat ya, isu yang kalian identifikasi kalimatnya harus negatif. Tahapan ini sama tahapannya untuk dua kegiatan yang dijadikan tugas kalian. Tugas isu kontemporer dan isu di tupoksi menggunakan tahapan ini dalam penyelesaiannya. Pertama, identifikasi dulu isunya. Misalnya kalau di tupoksi atau di isu kontemporer, silakan pilih isu apa ya, rendahnya minat baca, misalnya kalau guru, rendahnya siswa, rendahnya ini, atau belum optimalnya pembelajaran, dan sebagainya. Oke? Setelah itu, validasi isu tersebut dengan menggunakan yang namanya APKL. APKL ini kalian gunakan untuk melihat apakah isu itu berkualitas atau tidak. Ya, apakah berkualitas enggak ya isu yang saya angkat ini? Misalnya kalian angkat 4 isu di waktu identifikasi. Maka silakan validasi. Apakah dia aktual? Apakah dia problematik, khalayakan, atau layak? Aktual, apakah dia masih aktual sekarang atau sudah 70 tahun lalu? Yang artinya tidak penting lagi untuk kita bahas. Tidak berkualitas. Kalau keempat-empatnya ini kriterianya masuk, maka memenuhi syarat. Ya, dicontreng-contreng. Apabila ketiga-tiganya ada 3 atau 2 yang tidak masuk kriterianya, maka dianggap tidak memenuhi syarat. Nah, misalnya dari 4 yang kalian pilih, 1 tidak memenuhi syarat, maka akan ada 3 yang memenuhi syarat. Pengerjaan validasi isu ini ada yang menggunakan angka, ya, di scoring, ada yang dicontreng. Itu bebas, silahkan. Cuman kalau untuk saya, biasanya saya contreng. Kenapa contreng? Karena kita hanya mau melihat dia aktual atau tidak aktual. Problematik atau tidak problematik. Kalau kalian scoring, berarti kalian harus bisa juga paham, aktual skornya sekian itu seperti apa ya? Kalau aktual skornya ini seperti apa? Silahkan. Ya. Selanjutnya, kita pakai ini aja ya. Selanjutnya, teman-teman, kedua, setelah kalian validasi, maka kalian mendapatkan yang namanya isu yang berkualitas melalui APKL. Setelah di APKL-kan, ada 3 isu, kalian harus USG-kan. Kenapa di USG, ditapis? Karena tidak mungkin kalian mengerjakan 3 isu ini sekaligus dalam 1 bulan tugas kalian nanti off campus. Maka silakan kalian tapis dengan teknik USG untuk mendapatkan prioritas isu apa yang akan kalian kerjakan. Contoh USG-nya ini. Urgently, urgent, seriously, dan growth. Apakah dia penting? Apakah dia serius untuk diselesaikan? Apakah dia growth? Apakah akan terus meningkat isu itu permasalahannya kalau tidak diselesaikan? Ini silahkan kalian scoring. Skor yang totalnya besar itu menjadi peringkat 1. Dan yang peringkat 1 itu yang akan kalian selesaikan urusannya. Kalian carikan solusinya, permasalahannya ya, dari permasalahan tersebut. Selanjutnya teman-teman, ada tahap keempat, menentukan penyebab masalah. Setelah di USG, kalian dapat 1 permasalahan yang akan kalian selesaikan. Maka, untuk menyelesaikan permasalahan ini, harus tahu dulu apa penyebabnya ya. Apa penyebab permasalahan? Karena penyebab permasalahan itu yang akan kita jadikan gagasan-gagasan nantinya. Kita jadikan solusi. Nah, di sini ada 2 cara kerja, A dan B. A, untuk masalah yang belum diketahui penyebabnya, ya. Jadi misalnya rendahnya minat siswa, rendahnya capaian belajar siswa. Apa ya penyebabnya? Nah, maka kalian menggunakan bisa mind map, bisa fishbone, bisa causal map, atau bisa pohon masalah. Ya. Contoh, kalau fishbone analisis isu ini, kalian tulis di kepala ikannya, misalnya rendahnya capaian belajar siswa. Penyebabnya ada men, ya, sumber daya manusianya. Apa? Ada metodenya apa yang lemah? Mungkin metode belajar apa yang lemah? Kemudian seterusnya.
Bisa juga mind mapping. Mind mapping itu modelnya seperti ini. Kita buatkan intinya masalahnya, kemudian pakai panah-panah. Tapi yang saya perlihatkan ini bukan mind mapping, yang saya perlihatkan ini adalah peta sebab akibat atau causal map. Ya, jadi masalah utamanya apa? Nanti ada penyebabnya, ada penyebab A, ada penyebab B, ada penyebab E. Ternyata penyebab E ini ada lagi yang menyebabkan, ada E1 dan E2. Cari lagi E1, E2 ini sebenarnya ada penyebabnya, ini dan ini. Terus sampai penyebab utamanya. Nah, itu yang akan kita cari solusinya. Kita berikan gagasannya untuk menyelesaikan penyebab itu. Atau kalian menggunakan yang namanya pohon masalah. Di sini di nomor yang hitam ini adalah masalahnya. Di atasnya kalian boleh tulis akibatnya. Rendahnya kemampuan belum optimalnya atau rendahnya hasil belajar siswa. Akibatnya apa? Membuat apa. Tetap kita cari sebab-sebabnya. Jadi banyak alat analisis, silahkan kalian cari saja pakai alat analisis yang apapun, silahkan. Di sini teman-teman melihat poin B-nya. Ya, poin B. B ini untuk kalau kalian sudah dapat hasil dari mind map, fishbone, berarti penyebab kalian sudah ketahui. Tinggal kalian mau memilih mana ya alternatif yang terbaik yang saya mau laksanakan, maka pakai itu. Kalau pakai SWOT, kita harus melihat ada weakness-nya, ya, ada kekuatannya, ada kelemahannya, dan seterusnya. Tapi ini saya bikin lebih tidak hitam pekat karena ini jarang digunakan. Dan kalian juga dalam pembelajaran ini kalian hanya menggunakan alat analisis sederhana. Yang penting kalian mampu menentukan permasalahan dan gagasan yang tepat. Ya, tapi harus dianalisis. Di sini ada poin 5, juga saya kaburkan, saya buramkan. Kenapa? Karena poin 5 ini adalah poin lanjutan. Nanti saya bisa jelaskan. Ya. Jadi teman-teman, kita lanjut ke poin 6. Menentukan gagasan dengan design thinking process, ada juga canvas model, juga ada tabel penentuan gagasan. Saya tidak mengajak teman-teman menggunakan design thinking process. Kenapa? Karena ini untuk inovasi yang lebih dalam. Juga canvas model saya tidak ajak karena ribet dan itu untuk inovasi. Kalian hanya untuk mencari gagasan kegiatan, maka pakai aja tabel penentuan gagasan. Tabel penentuan gagasan itu seperti ini. Penyebab masalah yang kalian dapatkan, misalnya dari man-nya, metodenya, materialnya, itu kalian tulis aja di sini. Setelah itu gagasannya atau kegiatannya kalian tuliskan di sebelah kanan. Misalnya, metode pembelajaran yang jadul, maka gagasannya menciptakan atau menggunakan metode pembelajaran yang lempar kartu misalnya. Kemudian guru yang belum ini, berarti belum paham aturan. Tentang aturan apa misalnya. Nah, di sini berarti sosialisasi aturan. Hanya seperti itu. Sekarang saya mau melanjutkan teman-teman. Kalau misalnya kalian memilih itu, seperti tadi ada man, method, mesin, material, tinggal kalian carikan gagasan-gagasannya. Tapi pertanyaannya, Ibu, ternyata masalah saya sangat luas, sangat besar. Maka untuk mengerjakan man-nya saja atau mengerjakan metodenya saja, 1 bulan itu tidak bisa selesai 5. Tidak bisa man, money, material, method, mesin. Saya tidak bisa selesaikan semua. Karena dalam 1 bulan ternyata ini sekali, Bu. Maka apa yang harus kalian lakukan? Kalian tapis lagi. Tapis lagi penyebab masalah ini dengan tadi. Ini. Poin 5, menentukan prioritas penyebab masalah dari hasil analisis di atas untuk ditentukan gagasannya. Bisa pakai McNamara, pakai cost benefit analysis. Jadi di sini saya contohkan pakai McNamara. Jadi man, money, material, method itu kalian tuliskan di sini. Dan silakan kalian scoring. Akhirnya dapat nomor 13, misalnya metodenya
yang jadi ranking, yang paling nomor 1, jumlahnya paling besar. Maka yang kalian akan selesaikan adalah persoalan metodenya. Jadi hanya metodenya saja yang kalian tulis di sini, metode. Baru gagasannya apa? Tentang metode berarti metode ini apa saja kegiatannya untuk menyelesaikan metode ini dalam sebulan. Misalnya 1, membuat alat apa ya? Membuat SAP misalnya ya, RBPMD, RP, kemudian membuat media pembelajarannya, kemudian mensosialisasikannya atau membuat apa dan seterusnya. Silakan mainkan. Tapi jarang ya, jarang anak Latsar menggunakan sampai McNamara. Biasanya ini dikerjakan oleh teman-teman Latsar dari instansi-instansi teknis. Seperti itu biasanya. Tapi biasanya juga tidak. Kalau guru kesehatan enggak pakai ini, jarang pakai ini. Karena kegiatan yang kalian dapati bisa langsung pakai Fishbone, bisa langsung mind mapping paling gampang ya, seperti ini mind mapping, tapi tidak dicari lagi runut-runutnya E1, E2, tidak. Dia hanya langsung A, B, C, D, E-nya yang dikerjakan. A, B, C, D, E-nya itu sama dengan men-nya, materialnya, metodenya, dan seterusnya. Teman-teman, sampai di sini, silahkan kalau ada pertanyaan, silahkan. Kenapa? Karena waktu kita sangat sedikit ya, sudah 8:44. Sedikit lagi kita akan sampai di jam 9 dan goodbye. Seperti itu. Sampai jam 9 ya? Atau jam berapa nih? Oh iya, sampai jam 9. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan. Bisa raise hand, bisa dada-dada saja, silakan. Semua sudah paham ya? Mengerjakan tugasnya, alat analisisnya, sudah paham ya? Dan ini tugasnya individu ya, bukan kalau yang isu kontemporer itu tugasnya kelompok, kalau yang individu itu tugasnya perorangan. Yang tugas maksud saya yang analisis isu, tupoksi itu perorangan. Silakan kalau ada pertanyaan, sebentar kita sudah ini ya, kita langsung terlempar masuk ke room besar, jadi tidak ada lagi kesempatan untuk bertanya. Oke, untuk alat analisis sudah aman ya? Pak Kadek, Pak Prima, ada pertanyaan? Silakan. Di unmute dulu Pak. Terima kasih Bu. Tidak Ibu, Ibu tanya sudah aman jadi saya angkat. Oke, thank you. Makasih Pak. Ya. Selanjutnya ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada yang mau bertanya, saya mau tanyakan ke kalian. Kalau kalian dalam kondisi seperti ini, bisa tidak kalian mengidentifikasi permasalahan di tupoksi? Di tupoksi kalian. Ada yang bisa raise hand, kira-kira apa permasalahan di tupoksi kalian? Ada yang bisa beri contoh? Oke, kalau tidak ada, sekarang tugas kalian 4 menit, ya, ini waktunya tinggal sedikit sekali. Silahkan tuliskan di kolom chat isu, satu saja isu yang ada di tupoksi kalian. Silahkan di kolom chat ya.
Teman-teman bisa menggunakan kolom chat? Paham menggunakan kolom chat? Bisa ya? Oke, kalau bisa langsung diketikkan isu yang ada di tupoksi kalian. Apa permasalahan yang ada di tugas pokok kalian? Silakan. Ada kolom chat ya, di paling bawah ada tulisan chat, di sebelahnya partisipan. Oke, Ibu Rifka. Bu Rifka, kurangnya minat baca pada siswa di Sekolah Dasar Negeri Taupa. Oke, ini termasuk di satu isu ya, satu isu di tupoksi. Sudah tepat, tinggal bagaimana nanti Ibu misalnya melihat apakah minat baca ini bisa diukur atau tidak, atau nanti pada saat hasil akhirnya minat baca ini bisa terlihat meningkatnya dari misal hasil pembelajaran, capaian pembelajaran, atau dari bagaimana Ibu bisa membuktikan before after-nya. Ya, pertama kelihatan mereka tidak memenuhi, misalnya Ibu bikin sudut bacanya tidak rame, nanti jadi rame, atau seperti apa, ini nanti urusannya dengan coach. Tapi yang pasti Bapak Ibu kumpul dulu isu-isunya sampai lebih dari satu, ya, supaya bisa diidentifikasi, nanti bisa divalidasi dengan APKL. Selanjutnya di sini ada isu yang ada di tupoksi dari Bu Suwangi. Masih rendahnya minat baca, oke, rendah juga ya, sama ya. Ketika diberikan tugas peserta didik langsung menggunakan Google ya untuk mencari jawaban, padahal soal yang diberikan terdapat di buku. Oke. Ini nanti Ibu isunya nanti Ibu persingkat, tetapi di gagasannya ya kan permasalahannya nanti Bu Suwangi tahu mereka terlalu instan, terlalu ringkas cuman cari di Google. Nanti di penyelesaiannya Ibu di kegiatannya Ibu memancing atau memotivasi mereka untuk mencintai buku misalnya. Membuat mereka untuk memiliki buku andalan atau buku terfavorit. Silahkan, itu namanya bentuk-bentuk kegiatan yang akan kita lakukan atau inovasi-inovasi kita yang membuat siswa akhirnya yang membuat akhirnya permasalahan di tupoksi Bapak Ibu selesai. Ya. Selanjutnya di sini kurang kesadaran. Sorry. Ini kurang kesadaran dan minat siswa akan pentingnya menuntut ilmu dan minat bersekolah. Oke. Ini boleh kurang kesadaran dan minat, tetapi bisa lebih apa ya? Lebih fokus lagi dan dijadikan satu permasalahan. Jadi jangan kesadaran dan minat, itu jadi dua ya. Jadi kesadaran boleh satu, minat boleh satu. Atau kalau mau dirangkum, rendahnya motivasi belajar siswa SMP Negeri 1 Torisbulu. Misalnya begitu, ya. Kemudian kurangnya kedisiplinan dari peserta didik dan beberapa tenaga pendidik. Oke. Belum optimal, rendahnya kedisiplinan dan sebagainya, ya. Nanti kan kalau kayak tadi rendahnya kedisiplinan itu berarti kalau dibikinkan fishbone-nya ya ini berarti apa penyebabnya? Bisa saja motivasi ya yang rendah. Kalau kalian bikin mind mapping berarti penyebabnya satu motivasi rendah. Dua satu motivasi. Motivasi itu apa penyebabnya? Orang tua, satu orang tua. Dua, cara belajar. Jadi yang kalian jadi bikin kegiatan, yang orang tua ini kalian mau apakan? Kalian kunjungi orang tua misalnya. Jadi kunjungan ke orang tua murid. Nah, untuk memotivasi orang tua agar bisa memotivasi anaknya. Yang kedua, semangat belajar. Semangat belajar itu diselesaikan dengan apa? Mungkin teman-teman harus merubah metode. Jadi kalian membuat metode baru. Jadi misalnya belajar mata pelajaran apa supaya lebih enak, lebih fokus, kalian langsung masuk ke mata pelajaran yang kalian ajar. Mata pelajaran ini. Jadi buat metodenya. Kemudian kurangnya minatnya lagi atau kurang
Tadi disiplin, oh sorry ya, tadi sudah campur ya. Nah, disiplin misalnya juga apa yang menyebabkan disiplin rendah? Misalnya tidak ada keteladanan. Berarti siapa kalau keteladanan? Bisa saja gurunya, bisa saja orang tuanya, maka kita bikinlah yang namanya sosialisasi atau edukasi bagi teman-teman guru. Bukan kita mengajarkan untuk mereka juga harus disiplin, tetapi mereview, mengingatkan kembali bahwa ada aturan-aturan. Jadi kan kita hanya mengingat tentang aturan dan sebagainya. Atau apa saja ide itu ada sama kalian, itu yang disebut tadi tabel gagasan, ya. Jadi kalau untuk menyelesaikan kurangnya kesadaran, kurangnya kedisiplinan, cara kerjanya identifikasi dulu isu. Berarti ada berapa isu? 4 isu atau 3 isu. Salah satunya kurangnya kedisiplinan. Kemudian kalian APKL-kan ketiga isu ini. Nanti mana yang memenuhi syarat atau tidak. Kalau tiga-tiganya memenuhi syarat, enggak masalah. Oke. Berarti ketiga-tiganya berkualitas isu yang kalian buat. Selanjutnya apa? Tapis dengan USG. Untuk bisa mendapatkan satu isu yang akan diselesaikan di dalam 1 bulan aktualisasi kalian. Setelah kalian USG, sudah dapat satu isu, maka apa yang kalian lakukan? Silakan analisis penyebab masalahnya. Pakai mind mapping lebih enak. Pakai fishbone oke juga. Mind mapping seperti apa? Taruh di tengah kurangnya kedisiplinan. Kasih panah. Apa penyebab kurang disiplin? 1, motivasi. Motivasi ini dari siapa? Dari guru dan orang tua. Untuk menyelesaikan motivasi yang kurang dari orang tua, berarti kita kunjungi orang tua. Itu gagasannya. Untuk kurangnya motivasi dari guru, apa yang kita buat? Kita bikin gathering. Kita bikin camping di sekolah. Kita bikin makan rame-rame di sekolah antara para guru dan siswa, sehingga guru terrefresh, siswa juga semakin juga terrefresh, sehingga motivasi semakin ada. Kemudian apa lagi? Sosialisasi aturan. Misalnya aturan yang tidak dikenali oleh siswa dan guru, maka sosialisasi aturan. Berarti gagasannya sudah 3: mengunjungi keluarga, mengunjungi orang tua, family gathering di sekolah, misalnya dengan makan rame-rame, mukbang di sekolah, kemudian yang ketiga sosialisasi tadi. Kegiatan berikutnya membuat materi sosialisasi. Kegiatan berikutnya bla 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 bla. Oke? Nah, lanjut. Di sini kurangnya kemampuan membaca kelas 4 SDN inti Tomoli. Nah, ini setelah nanti dapat 3 seperti tadi ya, ada 3 misalnya 3 isu, nanti tambahin isunya, dan tiba-tiba yang setelah di APKL, oke, di USG ternyata yang akan didapat oleh Ibu Nunung yang menjadi prioritas adalah kurangnya kemampuan membaca. Maka kurangnya kemampuan membaca ini setelah di mind map misalnya ya, maka dibuatkanlah tabel gagasannya. Pas di mind map kan dapat. Kenapa rendah kemampuan membaca? Bisa saja satu metode yang kurang. Maka untuk menyelesaikan metode yang kurang, gagasannya apa? Membuat metode baru. Jadi melakukan metode baru. Misalnya falling lab. Jadi atau kartu apa begitu. Nah, berarti menggunakan metode. Kemudian untuk mendukung metode itu, apa lagi gagasannya? Berarti membuat RBPMD RP. Seperti itu ya. Karena dalam pembelajaran nanti metode itu akan dimasukkan. Kemudian apa lagi? Membuat media pembelajaran. Apa tuh media pembelajaran? Mau gunting-gunting, bikin kartu dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Selanjutnya dan selanjutnya. Ya, sampai di pelaksanaan pembelajarannya. Juga di terakhir bisa ada evaluasinya. Demikian kemampuan kurangnya motivasi belajar siswa. Ini sama ya kayak tadi, kurangnya motivasi. Jadi kalian berinovasi. Apa kira-kira gagasannya? Kurangnya minat belajar matematika. Ini keren. Nanti judulnya bisa peningkatan pembelajaran matematika melalui metode ini pada seperti itu. Kemudian kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang beberapa hal yang perlu dibahas. Ini belum optimalnya pengetahuan ibu hamil. Masalahnya atau isunya. Nanti kan peningkatan pengetahuan ibu hamil melalui apa? Misalnya kartu gantung. Jadi ibu hamil digantungin terus kartu supaya dia tahu, oh iya ya saya harus begini. Masak juga dia ada kartu.
dan sebagainya. Caranya juga pakai mind mapping atau fishbone tadi untuk melihat kira-kira kenapa dia bisa rendah pengetahuannya. Bisa saja satu karena memang jadi rendah satu karena kurangnya informasi. Berarti gagasannya apa nih? Kita sosialisasi. Nah, pada saat sosialisasi itu kayaknya enggak cukup cuman sosialisasi langsung. Saya mau kasih contoh jenis-jenis makanannya. Maka silakan memberikan membuat buku panduan misalnya. Jadi ibu hamil memegang kartu panduan. Trimester kesekian dia harus cek dan sebagainya. Makanan-makanannya apa dan sebagainya. Kemudian apa lagi? Lihat lagi penyebab permasalahannya apa yang membuat dia beberapa hal yang dia tidak tahu itu kan nanti tolong ibu ini siapa nih Bu Sri Ibu siapa nih Bu Sri Winardi tadi panggilannya Wina ya? Ya. Iya, aduh, I'm sorry. Jadi Bu Wina nanti dicari tahu, nanti Ibu pastikan apa kira-kira pengetahuan tentang apa, ya, yang Ibu ingin bahas, yang jadi masalah. Apakah pengetahuan tentang USG, pemeriksaan USG, atau tentang bisa lebih luas lagi supaya kegiatan yang Ibu buat itu bisa lebih banyak. Karena teman-teman minimal kegiatan yang kalian buat itu 4. Kalau minimal 4, buatlah 1 lebih ya, lebih dari 4 biar kalian longgar. Kalau sudah 4 terlalu pas, maka lebihkanlah 1. Oke? Selanjutnya masih banyak pegawai di lingkungan Pemkab Parigi Motong yang kurang paham dalam pembuatan SKP. Oke. Nah, berarti belum optimalnya pembuatan SKP pada bla bla bla. Sehingga apa penyebabnya belum optimal pembuatan atau pengumpulan SKP? Nah, 1 pengetahuan. Berarti ditingkatkan dengan sosialisasi. Sosialisasi tidak bisa hanya sosialisasi toh, tapi seperti workshop supaya mereka langsung mengerjakan. Bisa juga bikin klinik SKP supaya mereka bisa per orang datang untuk diklinikan apa yang mereka sulitkan. Kemudian apa lagi? Bisa juga di-online-kan dan sebagainya. Ya. Di sini juga ada perilaku yang kurang baik dari siswa, yaitu kurangnya sopan santun terhadap guru. Berarti rendahnya etika siswa pada sekolah apa. Nah, kenapa bisa rendah etikanya? 1, kurangnya Bu Dewi, Bu Niputu. Peserta masih dengar suaranya Ibu Dewi, Bu Niputu? Hilang ya? Hilang, Bu. Hilang. Ya, Ibu Dewi, jaringan Ibu Dewi kayaknya terganggu kayaknya.